Assalamualaikum. Baik para siswa-siswi sekalian, pada hari yang berbahagia ini kita akan belajar matkul pendidikan agama Islam. Apa sudah siap semua? Alhamdulillah. Sebelum kita memulai, kita baca doa dulu. Ya, tolong dipimpin satu orang untuk baca doanya. A'udzu billahi dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam Al-Quran juga Allah juga menjelaskan dalam surat Al-Hujurat ayat 49 yang membahas tentang kontrol diri itu sendiri. Di situ ada mujahadah dan persaudaraan. Sedangkan dalam Al-Hujurat ayat 49 Allah juga menjelaskan perintah tentang menjauhi prasangka buruk. Jadi dalam ayat Al-Anfal ayat 72 dan ayat Al-Hujurat ayat 49 kita dapat memperhatikan di sini ada makhrajal huruf bacaannya dan ada untuk tajwidnya ya. Jadi kita harus memahami dulu tajwid, yaitu cara membaca Al-Quran. Di makhrajal huruf itu kita dijelaskan untuk membaca secara fasih ya. Misalnya ada di sana huruf ta, pembacaan ta-nya di mana penggunaannya, dan misalnya di fat gitu. Makhrajal huruf fat itu di mana kita letakkan, apa di ujung lidah atau di tengah-tengah kerongkongan. Nah, itu juga harus kita perhatikan. Dan di sini salah satu manfaat membaca Al-Quran adalah memperoleh kedamaian hati. Para siswa-siswi sekalian, kita dihadapkan dengan hati itu. Yang pertama sekali adalah kedamaian. Ada yang tahu apa itu kedamaian? Kedamaian itu adalah ketentraman hati. Jadi dalam kehidupan kita ada namanya ketentraman. Dalam artian besar bahwa setiap manusia itu bila hatinya telah damai, dia tidak akan berprasangka buruk kepada orang lain dan dia akan melakukan perbuatan yang baik-baik yang diperintahkan oleh Allah
Subhanahu wa taala. Oke, di sini kita akan mendengarkan surat An-Anfal ayat 72. Ya, tolong disimak ya. Kita akan mendengarkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa hajaru wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah walladzina amanu wa nasaru ulaika ba'duhum awliya'u ba'd walladzina amanu wa lam yuhajiru ma lakum min walayatihim min shay'in hatta wa النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير. صدق. Baik, kita tadi telah mendengarkan yaitu surat An-Anfal ayat 72. Ya, tadi di sini dibahas yaitu yang pertama sekali tentang orang-orang yang sedang berjuang di jalan Allah. Para siswa-siswi sekalian, ada yang tahu apa itu orang yang berjuang di jalan Allah? Kira-kira siapa yang tahu? Orang yang berjuang di jalan Allah adalah orang yang melakukan sesuatu perbuatan berdasarkan ya ketentuan Allah. Misalnya berjihad di jalan Allah, berperang yang sebenar-benarnya berperang, seperti yang terjadi saat ini di Palestina misalnya ya. Itu orang yang berjuang di jalan Allah. Dan ada juga yang ditafsirkan berjuang di jalan Allah itu adalah dengan menuntut ilmu. Jadi dalam hal ini secara garis besarnya, ya dalam hakikat kebenarannya, kalau berperang itu khusus orang yang memang berperang di jalan Allah. Tapi kalau ditafsirkan secara umumnya berjuang salah satunya menuntut ilmu seperti kita berjuang juga. Tapi dalam ayat yang dimaksud berjihad di jalan Allah itu adalah orang yang berjihad memang khusus berperang di jalan Allah seperti yang terjadi di Palestina hari ini. Sedangkan kita adalah menuntut ilmu. Ini salah satu juga orang yang menjalankan perintah Allah. Yang selanjutnya yaitu orang-orang yang beriman. Dalam surat ini dijelaskan tentang orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang mengakui adanya Allah. Arti iman itu kata dasarnya amana yu'min, yaitu beriman artinya percaya ya. Iman itu artinya percaya. Jadi orang-orang yang beriman di Mekah itu yang belum melakukan hijrah, orang-orang beriman di Madinah tidak berkewajiban untuk memberi pertolongan. Ini yang dijelaskan maksudnya di sini adalah orang-orang yang di Mekah itu belum melakukan hijrahnya, sedangkan orangnya yang satu lagi satu kaum di Madinah. Jadi perbedaannya adalah orang itu belum berhijrah ke Madinah. Jadi baru mereka melakukan atau memberikan pertolongan di saat mereka berhijrah ke Madinah. Kalau di Mekah itu terkendala misalnya dengan kendaraannya pada masa itu merupakan salah satu kendala untuk membantu orang-orang yang beriman di Mekah. Yang selanjutnya kita juga di sini menguraikan dalam ayat An-Anfal ayat 72 ini di dalam urusan agama
Kita kaitkan sedikit dengan kehidupan saat ini seperti yang ada di Indonesia, beragam agama. Ada beberapa agama, misalnya ada Hindu, Kristen, Kristen Protestan dan seterusnya. Itu merupakan adalah toleransi kita tidak mengganggu agama orang lain, ya, tidak memaksa kehendak untuk memeluk agama kita. Makanya di sini dijelaskan juga masalah tentang urusan agama. Nah, urusan agama itu menyangkut dengan apa lagi? Misalnya berdakwah. Dakwah itu gimana? Menyebarkan sesuatu yang hak, ya. Tahu apa itu hak? Hak itu adalah sesuatu yang diperintahkan oleh Allah kepada kita untuk melakukan segala kebaikan. Itu namanya hak, ya. Kalau misalnya kebatilan itu sudah di luar kebenaran, itu tidak dinamakan hak. Dimengerti para siswa-siswi sekalian? Bisa dipahami? Ya. Baik, kita lanjutkan lagi ya. Di sini juga mukmin Mekah yang belum berhijrah meminta pertolongan ke orang mukmin di Madinah, maka orang-orang mukmin di Madinah wajib memberikan pertolongan karena sesama orang yang beriman adalah bersaudara. Dikaitkan lagi tadi dijelaskan di atas itu tentang mukmin yang di Mekah. Sekarang mukmin yang telah berada di Madinah, ya. Bagaimana kalau misalnya pada saat itu sudah ada kemampuan untuk kita membantu mukmin yang di Mekah itu, kita wajib membantu mukmin yang ada di mana? Di Mekah, ya. Kalau misalnya kita sudah ada kemampuan, ada saudara-saudara kita yang membutuhkan pertolongan, itu kita bantu. Tapi kalau seandainya kita jauh seperti yang dijelaskan di poin yang di atas tadi, kita belum sanggup membantu, itu tidak diwajibkan membantu. Oke, yang selanjutnya di sini dijelaskan juga di dalam surat Al-Hujurat, diriwayatkan dari Ibnu Munzir dan Ibnu Juwairi bahwa ayat ini turun berkaitan dengan Salman Al-Farisi yang makan kemudian tidur lalu mendengkur. Dalam hal ini diriwayatkan oleh Ibnu Munzir, ya. Di poin yang selanjutnya, ketika pembahasan pembebasan kota Mekah, Bilal naik ke atas Ka'bah kemudian mengumumkan azan sebagai orang yang mengatakan, sebagian orang yang mengatakan, ya, ada waktu itu yang namanya Bilal bin Rabah itu salah satu orang yang memandangkan azan pertama sekali, ya. Dikatakan apa? Apakah hamba sahaya yang hitam ini berani azan di atas Ka'bah? Itu perkataan orang-orang yang ada di Mekah pada saat itu. Lalu Allah menurunkan firman-Nya. Apa firman Allah? Hai manusia, sesungguhnya kami ciptakan kalian dari laki-laki dan perempuan. Di sini dijelaskan dalam surat Al-Hujurat ayat 49. Ya. Nah, di sini apa perbedaan maksud mau dijelaskan di sini? Bahwa di antara manusia ini tidak ada perbedaan, mau kulit hitam, mau kulit putih, tapi di sisi Allah itu orang yang beriman dan bertakwa itulah orang yang lebih di sisi Allah. Bisa dipahami? Bisa, ya? Nah, jadi di antara kita ini, misalnya di kelas ini ada orang yang berkulit hitam, ada orang miskin, ada orang kaya. Itu di sisi Allah tidak ada pengaruhnya. Yang pengaruh apa? Keimanan kita kepada Allah, perbuatan baik kita yang akan kita bertanggungjawabkan nanti. Itu yang harus kita laksanakan. Jadi berbanyaklah berbuat baik, begitu. Yang di poin selanjutnya, Allah memerintahkan kepada umat Islam untuk senantiasa bersikap husnudzan atau disebut dengan prasangka baik. Apa itu prasangka baik? Prasangka baik adalah berbaik, maksudnya berbaik sangka kepada orang lain, ya, tidak suuzan, tidak berprasangka buruk kepada orang lain. Misalnya ada seseorang hari ini dia mengatakan sakit, kita jangan mengatakan bahwa itu alasan beliau sehingga beliau itu tidak hadir ke sekolah. Itu salah satunya contoh, ya, dan saya berikan kepada antum-antum supaya dapat memahami. Nah, itu tergolong namanya
suudzan dan husnudzan. Di sini kita harus berprasangka baik. Itu dianjurkan dalam surat Al-Hujurat. Ya. Selanjutnya sikap husnudzan dan suudzan ini dijelaskan tentang pengertiannya. Apa itu suudzan? Pengertiannya kita jelaskan di atas tadi. Suudzan itu adalah berbaik sangka, husnudzan itu berbaik sangka, sedangkan suudzan berburuk sangka. Jadi kedua sifat ini yang harus kita terapkan adalah husnudzan, berbaik sangka, sedangkan suudzan dilarang dalam agama. Di poin yang E-nya juga untuk menumbuhkan sikap husnudzan wajib mengembangkan sikap-sikap. Yang pertama sekali yaitu menyadari bahwa semua kenikmatan dari Allah itu adalah rahmat yang diberikan kepada kita. Yang kedua, kita harus menyadari bahwa Allah akan memberikan kenikmatan sesuai jerih payah yang kita lakukan. Misalnya hari ini kita belajar rajin ya, kita akan pasti mendapat nilai yang bagus. Ya. Yang selanjutnya itu menyadari bahwa ketika Allah memberikan nikmat kepada seseorang, pada saat seseorang bekerja dengan sungguh-sungguh, ya di saat kita bekerja dengan sungguh-sungguh kita akan mendapatkan imbalan yang sesuai. Seperti belajar tadi akan dapat nilai bagus dan dapat perantingan di sekolah. Oke, baiklah, pada hari yang berbahagia ini kita padai dulu untuk pembelajaran kita. Kita hari ini akan membentuk kelompok untuk mendiskusikan apa yang telah kita bahas tadi. Kepada siswa-siswi sekalian mohon untuk membuat kelompok satu yang perempuan itu, dua kelompok yang laki-laki dua. Tolong disilakan. Dibuat kelompoknya dibuat. Ya, dibuat aja. Coba dibuat. Oke. Ini aja. Nanti kita buat. Oke, udah? Kadang-kadang